Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldana Syaira dengan NIM 20160300018 dari kelas MBSA akan menjelaskan ringkasan materi mengenai presentasi bahasa Inggris dari link video YouTube yang telah dikirimkan Miss Dian. Saat kita melakukan presentasi dan berhadapan dengan audiens, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan diri dan menerangkan apa yang akan kita presentasikan. Yang pertama, apa kata dan frasa yang akan kita gunakan. Dimulai dengan memperkenalkan diri dan posisi. Misalnya dalam suasana formal, halo semuanya. Sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Saya Simon dan saya merupakan kepala sumber daya manusia. Lain halnya apabila dalam suasana informal. Hai kawan, jika Anda tidak mengenal saya Sylvia dan saya bekerja di pemasaran digital. Selanjutnya adalah memperkenalkan topik presentasi, yaitu hari ini saya akan membicarakan tentang kebijakan sumber daya manusia baru dan pengaruhnya terhadap kita. Yang kedua, bagaimana membuat awal yang kuat. Di dalam kehidupan kita menemukan pembicara buruk dan pembicara yang baik. Pembicara yang buruk akan membuat kita tidak tertarik dengan apa yang mereka bicarakan dan membuat kita merasa acuh. Sedangkan pembicara yang baik akan membuat kita merasa tertarik mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu hal apa yang harus Anda lakukan jika ingin menjadi pembicara yang baik? Yang pertama-tama Anda harus mendapatkan perhatian dari audiens mulai dari awal presentasi dan membuat mereka merasa peduli dengan apa yang Anda ucapkan. Ada 3 teknik yang harus Anda lakukan jika ingin menuai hal seperti itu. Yang pertama yaitu dengan menyebutkan masalah apa yang banyak dialami audiens Anda. Kemudian, jelaskan bahwa Anda memiliki solusi akan masalah mereka. Misalnya, pernahkah Anda merasa diperlakukan tidak adil di tempat kerja atau merasa pekerjaan Anda tidak dihargai? Lalu Anda bisa sebutkan solusi yang Anda berikan. Kami telah berupaya merancang kebijakan SDM baru dan itu akan memastikan semua staf akan mendapatkan perlakuan yang adil untuk kontribusi mereka terhadap perusahaan dan mendapatkan penghargaan. Dengan cara ini, Anda mengambil topik yang terdengar membosankan menjadi lebih menarik untuk audiens dengan menghubungkan dengan pengalaman dan perasaan mereka. Teknik yang kedua yaitu memberitahu audiens Anda tentang fakta yang menarik dan statistik yang mengejutkan sehingga lebih menarik para audiens Anda untuk mendengarkan. Misalnya, tahukah Anda bahwa rata-rata pekerja kantoran menghabiskan 8 jam waktu di tempat kerja, tetapi hanya 4 jam saja waktu yang produktif dan bermanfaat. Teknik yang ketiga yaitu dengan memberitahu audiens mengenai cerita pendek atau pengalaman yang Anda alami atau orang lain alami, sehingga itu akan menambah dimensi emosional dengan menghubungkan pengalaman tersebut dengan topik yang sedang Anda bahas di dalam presentasi tersebut. Nah, itulah 3 teknik yang Anda bisa gunakan dalam presentasi bahasa Inggris untuk menarik perhatian audiens Anda. Selanjutnya, kita akan membahas menggunakan bahasa simposting. Menggunakan bahasa simposting berarti kita menggunakan kata dan frasa untuk ditampilkan audiens, di mana poin Anda berawal dan di mana poin Anda berakhir. Tujuannya adalah untuk menunjukkan apa yang akan terjadi selanjutnya dan untuk mengingatkan audiens tentang hal-hal yang Anda ucapkan sebelumnya. Gunakan bahasa simposting untuk berpindah antara titik untuk ditampilkan saat Anda memberikan ringkasan atau untuk lebih detail dan untuk memberikan sinyal bahwa Anda telah mencapai kesimpulan Anda. Selanjutnya, masalah apa yang mungkin terjadi saat Anda melakukan presentasi? Misalnya, Anda lupa suatu kata penting, Anda lupa tempat di mana Anda berada, dan ketika seseorang menanyakan pertanyaan yang sulit dan Anda tidak bisa menjawabnya. Lalu bagaimanakah solusi akan masalah-masalah tersebut? Misalnya, jika ada seseorang yang bertanya dengan pertanyaan yang sulit, Anda bisa menunda memberikan jawaban, atau Anda bisa melempar pertanyaan kepada audiens lain.
Atau juga, jika pertanyaan itu terdengar tidak relevan, Anda bisa mengatakan sejujurnya bahwa pertanyaan itu tidak sesuai dan tidak relevan dengan presentasi Anda. Lalu jika Anda lupa akan suatu tempat atau Anda lupa suatu kata penting, sebelumnya Anda bisa mengantisipasi dengan membuat catatan kecil mengenai poin-poin yang mungkin saja Anda lupa saat Anda melakukan presentasi. Jadi saya ulangi, jika kita berhadapan dengan pertanyaan yang sulit dan tidak bisa kita jawab, kita dapat melakukan 3 hal. Yang pertama, menunda memberikan jawaban. Yang kedua, membelokkan. Yang ketiga yaitu memberhentikan. Memberhentikan misalnya jika pertanyaan itu tidak relevan dengan topik yang sedang Anda bahas. Baiklah, sekian saja ringkasan materi presentasi bahasa Inggris dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.